Salam sejahtera untuk semua. Saya Fikri Ari Ramdhani akan mempresentasikan tentang rekrutmen dari manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung saja. Yang pertama ada definisi rekrutmen. Ada beberapa definisi menurut para ahli. Saya mengambilnya 5 ya. Dan selanjutnya saya mengambil 2 materi dari menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Randall Scholar dan Susan Jackson. Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Dan yang kedua ada menurut Henry Simamorama, yaitu rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Selanjutnya ada tujuan perekrutan, terdiri dari menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, dan yang kelima untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Selanjutnya ada sumber dan metode perekrutan. Dalam proses perekrutan ini dilakukan apabila ada departemen yang memerlukan karyawan baru, bisa dikarenakan adanya yang berhenti kerja ya. Dalam rekrutmen ini terdiri dari rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Ya, selanjutnya eksternal terdiri dari lembaga pendidikan, tenaga anggota keluarga atau karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi, dan outsourcing. Dan yang kedua ada internal, terdiri dari promosi, transfer rotasi, pengkaryaan karyawan kembali, dan kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak. Selanjutnya ada keuntungan rekrutmen dari sumber ada internal, bisa dilihat. Dan selanjutnya ada keuntungan rekrutmen eksternal ya. Selanjutnya ada kelemahan rekrutmen sumber internal. Ada terdiri dari beberapa juga ya. Bisa dilihat juga dan dipahami. Kelemahan rekrutmen eksternal juga terdiri dari dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada, menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama, memerlukan biaya pengiklanan pada media penguji dan interview. Selanjutnya ada proses rekrutmen. Yang pertama yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Dan yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Baik, dalam semuanya dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting bagi semua perusahaan. Oleh karena itu diperlukan manajemen sumber daya manusia untuk melakukan perencanaan, perorganisasian, pengawasan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia perlu diadakan rekrutmen. Rekrutmen sendiri ialah proses pencarian dan penarikan calon karyawan yang memiliki kemampuan, keahlian, dan sesuai dengan kriteria untuk mengisi suatu jabatan yang kosong di perusahaan. Baik, terima kasih untuk kalian semua. Saya Fikri Ari Ramdhani mengucapkan terima kasih banyak.